Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja Masjid Al-Asr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada sore hari ini sambil menunggu datangnya waktu maghrib atau terbenamnya matahari, kita mengikuti kajian Islam. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita laksanakan, puasa Ramadan kita selama dari tanggal 1 sampai hari ini, kemudian tadarus Al-Quran kita, infak, sedekah dan zakat yang kita keluarkan, dan juga kita mengikuti kajian-kajian Islam di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang telah kita laksanakan sebagai amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan kajian Islam yang mana akan saya sampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai di sore hari ini, mari kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya, di kesempatan yang kedua ini kita memasuki bab yang kedua. Kalau pada pembahasan minggu yang lalu tentang niat, ya, pentingnya niat dalam kita melakukan amal salih, dan di dalam pembahasan sore hari ini di putaran yang kedua kita lanjutkan di bab 2, yakni taubat. Ya. Taubat, para ulama mengatakan berdasarkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa taubat itu hukumnya wajib. Kenapa taubat hukumnya wajib? Udah? Belum kelihatan ya? Makanya tadi pas Sayyidul Istighfar kok enggak pada lihat.
Ya, ternyata belum nancap tadi. Kenapa taubat hukumnya wajib? Karena setiap manusia punya potensi berbuat salah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, yang bersih dari kesalahan. Ya. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat ketika telah melakukan kesalahan tersebut. Jadi jangan sampai kesalahan itu ditumpuk-tumpuk. Jadi akhirnya menjadi banyak dan kesalahannya menjadi besar. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita laksanakan dengan cara beristighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar yang paling singkat, astaghfirullah. Astaghfirullah saja itu sudah bagus. Apalagi tambahi astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau kita mau yang paling cepat, astaghfirullah. Itu sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 menit kita mengucapkan astagfirullah. Itu sudah berapa? 100 kayaknya ada. 1 menit astagfirullah. Padahal 1 kali istighfar bisa menghapus dosa. Ya. Sehingga kalau kita selalu istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita terhapuskan. Apalagi dalam hadis yang lain, antara salat dan salat, ya, itu juga menghapus dosa di antaranya. Kalau bapak-bapak antara Jumatan dan Jumatan itu menghapuskan dosa di antaranya. Antara Ramadan dan Ramadan itu menghapuskan dosa di antaranya. Ya. Jadi penghapus dosa itu banyak. Ya. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Banyak istighfar. Apalagi orang sudah sakit kok nggak istighfar, itu terlaluan. Ya. Sehat saja di waktu senggang, ya istighfar terus. Kalau kita naik kendaraan, kita nyupir atau kita pakai motor sambil istighfar. Jangan lesannya itu jangan kering. Astagfirullah. Dari Gama Asri ke Kedunguni udah berapa dapatnya itu? 1000 ya mungkin ya. Astagfirullah. Banyak sekali. Ke tempat pekerjaan, pulang kerja, itu banyak sekali ya kalau kita mau mengamalkan. Dan kalau kita membiasakan istighfar, otomatis dosa-dosa kita akan terhapus ya. Karena manusia itu setiap hari ada peluang-peluang dosa, apalagi di zaman sekarang. Lihat HP saja kadang dosa sidik. Dosa mata yang melihat sesuatu yang diharamkan Allah ya. Lampu merah, lihat anak perempuan yang auratnya terbuka dan seterusnya. Banyak sekali ya, yang tidak kita sengaja saja banyak sekali. Maka kita perbanyak istighfar ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perintah taubat dalam Al-Qur'an ya. Surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman, orang kafir enggak mungkin taubat ya. Kecuali kalau mereka ya masuk Islam ya. Jadi orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Apa arti tobat? Tobat itu kembali ya, kembali ke jalan yang lurus. Yang sebelumnya melakukan kemaksiatan, sebelumnya melakukan dosa-dosa, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya silakan duduk anak-anak. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Ya. Nah ini syarat-syarat taubat. Ya. Yang pertama, hendaklah kita menghentikan sama sekali dan seketika itu juga perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi jangan
sampai masih melakukan dosa tersebut. Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita tinggalkan semua, ya. Dan kita wajib juga mengingatkan keluarga kita yang masih misalnya melakukan sebuah kemaksiatan, atau tetangga sekitar kita yang masih melakukan suatu kemaksiatan, itu juga diingatkan. Ini sekaligus kitanya meninggalkan, kita juga berdakwah. Karena ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu kaum yang akan menyerang Ka'bah, ya. Yaghzu, ya, yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian Aisyah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, pada saat mereka orang-orang yang akan menyerang Ka'bah itu berada di tanah lapang, ya, bibaida, ya, fil ard, di tanah lapang. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala membenamkan mereka semua yang ada di tanah lapang tersebut yang akan menyerang Ka'bah, dibenamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana dibenamkan dari depan sampai belakang, padahal di antara mereka, ya, ada yang ke pasar-pasar, ada yang tujuannya bukan untuk menyerang Ka'bah. Di antara mereka ada yang ingin jual beli di pasar, ada yang ingin belajar, ada yang ingin beribadah. Kenapa dibenamkan semua dari depan sampai belakang? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka semuanya dibenamkan, memang betul-betul dibenamkan, ya, dari depan sampai belakang seluruhnya yang berada di tanah lapang tersebut. Kemudian nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, ini kemarin pada pertemuan yang lalu ya sudah saya sampaikan. Jadi ketika di lingkungan sekitar kita masih ada yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengingatkan mereka. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, maka orang-orang yang ada di sekitarnya kena juga. Jadi kita wajib berdakwah juga. Yang pertama, kita hentikan sama sekali dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Kalau misalnya sebelumnya minum minuman keras, hentikan betul-betul, ya. Jangan sampai minuman keras, jangan sampai narkoba lagi. Kalau misalnya sebelumnya makan riba, rentenir, ditinggalkan. Tidak memakan riba lagi, tidak jadi rentenir lagi. Betul-betul ditinggalkan sama sekali. Kemudian yang kedua, menyesal. Jadi jangan sampai orang bertobat kok tidak menyesal. Jadi harus ada penyesalan. Ya, misalnya pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, misalnya berzina, ya, mencuri, ya, kemudian minuman keras dan seterusnya, harus betul-betul menyesal, ya. Kemudian yang ketiga, berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan dosanya selama-lamanya. Jadi harus ada niat, ya, dari hati kita masing-masing, berniat tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan dosanya yang pernah dilakukan tersebut selama-lamanya. Nah, itu syarat. Kalau misalnya syarat di antara tiga syarat ini tidak dilakukan, berarti belum taubat, ya. Jadi yang pertama, hentikan dosa yang kita lakukan, sama sekali dihentikan, ya. Kalau misalnya masih kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa, ya harus meninggalkan dengan kumpulan tersebut, sehingga betul-betul terlepas. Kalau misalnya mau berhenti tapi masih kumpul di situ, ya angel, ya. Jadi harus dilepas dari kelompok tersebut, ya, yang suka berbuat dosa. Jadi betul-betul ditinggalkan sama sekali perbuatan dosanya. Kemudian menyesal, ya, dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga, berniat, berazam, niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya selama-lamanya. Baru tobatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, ada satu syarat lagi.
Kalau misalnya dosanya kepada sesama manusia, syaratnya adalah yang keempat adalah melepaskan tanggungan dari hak saudaranya. Misalnya pernah merampas harta saudaranya, harus dikembalikan. Misalnya seorang kakak menguasai harta warisan saudaranya, harus dikembalikan. Itu syaratnya kalau ada kaitannya dengan manusia. Jadi lebih berat kaitannya dengan manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala ya, menghentikan dosa, menyesal, niat orang apa ngelakoni meneh, itu sudah clear. Tapi kalau dengan manusia ono tambahane. Lah ini yang betul-betul harus kita laksanakan kalau pengen clear. Lah kalau nggak clear, nanti di akhirat dituntut oleh manusianya. Ya, kita tidak bisa masuk surga dengan mudah karena banyak tanggungan-tanggungan, ya, harta-harta orang yang kita makan, kemudian yang kita dolimi orang-orang yang ada di dunia, yang kita sakiti, yang kita fitnah, itu nanti di akhirat menuntut semua sama kita. Ya, dituntut Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan akan mengadili seadil-adilnya ketika orang yang didolimi tersebut meminta kepada Allah keadilan karena orang ini dulu pernah di dunia pernah menyakiti, pernah memfitnah, pernah mencaci maki, pernah memukul, ya, maka di akhirat kelak pahala kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang didolimi. Ya, ini ada di dalam hadisnya. Ya, jadi orang tersebut termasuk orang yang bangkrut, orang yang muflis, bangkrut. Karena apa? Bawa pahala banyak tapi habis. Ya, karena banyak orang yang didolimi di dunia. Oleh karena itu, ketika dosanya dengan sesama manusia, maka betul-betul dilepas tanggungannya. Yang pernah memakan harta orang betul-betul kembalikan. Ya, orangnya sudah meninggal dunia, gimana cara mengembalikannya? Ke ahli warisnya. Aku mbiyen pernah utang karo bapakmu iki Pak Nyaur, bapak wis meninggal. Nyaur maring anake, ya, disauri, ya. Kalau anaknya sudah enggak ada di tempat itu dicari sudah enggak ada kesulitan, diniati, ya. Ya Allah, aku Pak Nyaur iki, tapi wong wis meninggal dunia, keluargane ora ono. Disedekahkan pahalanya untuk orang tersebut. Dulu utangnya berapa? Sedekah, ya Allah pahalanya sampaikan kepada orang tadi karena dia telah berhutang kepadanya. Makanya yang namanya utang itu betul-betul diingat-ingat, jangan sampai dilupakan. Kalau di dalam Islam diperintahkan oleh Allah untuk ditulis dan keluarganya tahu. Kadang-kadang orang utang tapi ngomong, ojo ngomong karo bojomu, nyong isin. Jadi akhirnya keluarganya nggak tahu, istrinya nggak tahu, ya. Terus nek ditagih nang omah, ojo lagi nang kene kok krungu bojoku nyong isin. Engko ketemu bae nang opo kowe, jadi janjian. Akhirnya keluarganya juga nggak tahu. Ketika dia meninggal nggak ada yang tahu. Maka ketika orang meninggal itu biasanya diumumkan, barangkali yang meninggal tersebut masih punya kaitan utang piutang, ya, monggo diselesaikan dengan ahli warisnya. Biasanya begitu, mesti disampaikan. Karena kalau tidak bahaya sekali, ya. Jadi utang itu tetap harus dibayar. Lah kalau di akhirat bayarnya ya dengan pahala, tidak bisa dengan harta, ya. Jadi iman-iman orang tersebut akan menjadi orang yang rugi. Ini kaitannya dengan harta, ya. Tanah-tanah, hati-hati ya kalau punya tanah, kemudian tanah kita kok jadi lebar, tanahnya tetangganya jadi sempit, ya itu berarti tanah kita nakal gitu ya. Itu juga nanti sampai akhirat dituntut itu, ya. Jadi betul-betul di akhirat itu Allah akan melakukan seadil-adilnya. Jangan sampai menzalimi tetangga-tetangga kita, jangan sampai menzalimi saudara-saudara kita. Kalau misalnya kaitannya dengan manusia bukan masalah harta, tapi masalah dakwahan, ya, mendakwah, ya, atau menuduh, memfitnah. Misalnya ada orang baik-baik dituduh zina. Nah, itu kita harus membersihkan nama baiknya. Kalau kita tidak membersihkan nama baiknya, dituntut terus sampai akhirat, memfitnah orang, ya. Pernah mengumpat orang, ya, pernah mencaci maki orang. Jadi betul-betul minta diikhlaskan, minta maaf selagi masih sehat di dunia, didatangi rumahnya. Biasanya kalau di Indonesia itu tradisinya di Idul Fitri, ya, biasanya datang minta maaf itu. Sebenarnya kalau salah langsung minta maaf, tidak usah nunggu Idul Fitri. Karena umur kita nggak tahu semua apakah sampai Idul Fitri atau tidak, sehingga tidak usah nunggu Idul Fitri. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan dengan manusia, seketika itu juga kita harus segera minta maaf. Dan orang yang paling baik itu yang diperintahkan oleh Allah ya memaafkan langsung. Jadi orang Islam ketika saudara Islamnya menyakitinya langsung dimaafkan, langsung dimaafkan. Perintahnya itu memaafkan, ya.
Jadi kalau misalnya sudah seperti itu luar biasa. Orang-orang Islam kesalahannya dimaafkan semua. Di dunia clear, di akhirat masuk surga semua, gitu ya. Enak ya. Dan ini saking hati-hatinya ya. Saking hati-hatinya kita harusnya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam sebuah kisah yang sahih. Beliau ketika di akhir hayatnya, ketika sakit, ya, dalam keadaan sakit kemudian sudah lemes, itu beliau minta dipapah ya, menuju ke masjid. Kemudian di masjid seluruh sahabat dikumpulkan, minta dikumpulkan. Sahabatku semuanya berkumpul. Akhirnya berkumpul semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka semua para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami. Kemudian Rasulullah, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan menyampaikan kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang aku pernah utang kepada kalian? Kalau aku pernah utang, tolong jangan malu-malu, silakan ngacung tunjuk jari, terus sebutkan utangnya berapa ya. Para sahabat diam. Masa Rasulullah utang sama kita? Kita malah yang banyak utang sama Rasulullah. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Apakah aku pernah hutang kepada kalian? Apakah aku pernah hutang kepada kalian? Pada diam semua. Akhirnya ada sahabat yang ngacung ya. Namanya Ukasyah, mantan preman ya, diceritakan dalam riwayat. Tapi dia masuk Islam dan dia luar biasa perang di jalan Islam ya, selalu ikut perang. Kemudian Ukasyah tersebut ngacung, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku akan menceritakan sebuah peristiwa. Kalau ini dianggap utang, yo berarti silakan dilunasi. Kalau tidak dianggap utang, yo enggak usah dilunasi. Saya hanya pengen cerita saja. Ya silakan Ukasah, silakan cerita. Kemudian Ukasah cerita. Pada saat perang, ya, kalau di yang saya baca perang Uhud, ya, itu engkau ingin mencambuk kudamu, tapi cambuknya kena aku di belakangnya. Aku pada saat itu posisinya di belakang kudamu, di bawah. Cambukmu kena badanku. Apakah itu dianggap utang atau tidak ya Rasulullah? Ya, itu termasuk utang kata Rasulullah. Padahal orang sengaja, Pak. Orang sengaja. Kemudian kata Rasulullah, ya Bilal, perintah sama Bilal, tolong ambil cambuk di rumahku. Bilal kemudian langsung ke rumah beliau, minta sama putrinya Rasulullah SAW, Fatimah. Rasulullah minta cambuk. Fatimah kaget, untuk apa wahai Bilal cambuk ini? Ini mau digunakan oleh Ukasyah untuk mencambuk Rasulullah. Yo Fatimah langsung nangis ya. Kenapa Ukasyah mau mencambuk ayahku? Akhirnya kata Bilal, ini urusan mereka berdua. Kalau ingin mencambuk ayahku, lebih baik cambuk aku saja, kata Fatimah. Kemudian dilanjutkan ceritanya, Bilal langsung menuju ke masjid dan menyerahkan cambuk tersebut ke Ukasyah. Akhirnya ya, begitu Ukasyah memegang cambuknya, Ukasyah mau mendekati Rasulullah SAW, dihadang oleh Abu Bakar ya. Ukasyah, kalau kau ingin mencambuk Rasulullah, cambuk aku saja. Aku orang yang sangat mencintai Rasulullah. Suka dan duka aku selalu bersama ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, aku menemani beliau ya, di Gua Sur ya. Selalu menemani beliau, cambuk aku saja. Tapi kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau duduk saja. Ini urusan antara aku dan Ukasyah. Kemudian Ukasyah melanjutkan mendekati Rasulullah. Umar menghadang, wahai Ukasyah, dulu aku sangat membenci Muhammad, bahkan ingin berusaha mencelakainya. Tapi sejak aku masuk Islam, aku sangat membelanya, aku sangat mencintainya. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa melukai Rasulullah. Kalau kamu ingin melukai Rasulullah, lebih baik cambuk saya saja ya. Kemudian kata Rasulullah, Umar kamu duduk, ini urusan aku dengan Ukasyah. Begitu berjalan lagi, Ali bin Abi Thalib sampai cucunya Rasulullah Hasan Husain yang menghalangi mereka, tetap menghalangi Ukasyah. Kemudian kata Rasulullah, kamu duduk saja ya. Ali cucu-cucunya disuruh duduk, biar Ukasyah itu melakukan
pembalasannya, karena ini adalah utang harus dilunasi. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, ketika kau mencambukku, maksudnya nggak sengaja kena badanku, pada saat itu aku tidak menggunakan baju. Pada saat itu tidak menggunakan baju, maka biar adil ya engkau harus dilepas bajunya. Itu sahabat semakin geram sama Ukasyah. Kok sampai segitunya ini orangnya, kurang ajar sekali. Rasulullah melepas bajunya sehingga badannya kelihatan semua, ya. Kan pasrah mari Ukasyah supaya apa? Hutangnya lunas. Ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya. Jadi kalau ada orang yang masih menzalimi tetangganya dengan saudaranya, itu harus segera diselesaikan. Ini Rasulullah saja begitu. Orang yang sangat ya mulia, ya, dilepas bajunya. Begitu dilepas bajunya, Ukasyah membuang cambuknya. Kemudian Ukasyah memeluk Rasulullah SAW, menangis, ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa menyakitimu, mencambuk. Aku cuma pengen memelukmu, pengen menempelkan kulitku dengan kulitmu, karena aku yakin dan kau pernah mengatakan, ya, bahwa siapapun yang menempelkan yang kulitnya dengan kulitnya Rasulullah tidak akan masuk api neraka. Dan yang pasti jelas jasadnya Rasulullah, kulitnya Rasulullah tidak akan masuk neraka. Jadi saking cintanya Ukasyah dengan Rasulullah, pengen memeluk badannya Rasulullah. Jadi begitu dilepas, Ukasyah langsung memeluk erat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya para sahabat yang lain gantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampilkan kepada kita umatnya, ya, yang kita semuanya harus selalu hati-hati. Jika kita punya salah dengan orang, harus segera diselesaikan di dunia, jangan sampai dibawa sampai akhirat, karena mengerikan sekali kalau sampai dituntut di akhirat. Ya, kemudian berkaitan dengan hadis-hadis taubat, ya, hadis yang pertama ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kita. Ya. Kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marratan. Ya. Demi Allah, sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, ya, di dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Padahal Rasulullah orang yang tidak punya dosa, itu lebih banyak daripada 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, fi kulli yaumin mi'ata marratin au aktsar min mi'ati marrah. Ya, dalam sehari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali atau lebih dari 100. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, ya, dan mintalah ampun kepadanya. Maka sesungguhnya saya, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah, wa astaghfiruhu, dan minta ampun kepadanya, fi kulli yaumin, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali, au aktsara min mi'ati marrah. Jadi atau lebih banyak daripada 100 kali. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya dosa saja minta ampun kepada Allah 100 kali, bahkan lebih dari 100. Kalau kita membaca zikir pagi dan zikir sore, itu tuntunannya itu di pagi hari 100, sore hari 100. Nah, berarti itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak punya dosa, istighfarnya banyak sekali. Kalau kita yang dosanya banyak, kadang-kadang satu hari satu malam 15, habis maghrib 3, habis isya 3, habis subuh 3, zuhur 3, asar 3, berarti 3 kali 5, 15 tok, ya. Ya, sangat kurang sekali. Jadi kita harus lebih banyak, ya, karena dosanya banyak. Kemudian di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah adalah yang betul-betul ikhlas di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosanya itu hanya karena Allah, meninggalkan dosa, bertobat karena Allah. Jangan sampai alasan-alasan dunia. Kalau alasannya dunia, itu berarti belum bertobat. Misalnya tidak korupsi, kenapa? Karena takut kalau di penjara. Berarti kalau enggak konangan korupsi. Kalau konangan tidak, bukan di penjara, maka dia tidak korupsi. Tidak berzina karena malu kepada manusia. Engkau nek isin nek ketemu wong, ya, engkau dipermalukan di depan halayak ramai, nanti jatuh pamornya dan seterusnya. Berarti alasannya alasan-alasan dunia. Bukan takut kepada Allah, tapi
alasan-alasan dunia, maka yang seperti ini berarti belum ikhlas, belum karena Allah. Tidak berkata kotor karena takut menurunkan derajatnya di mata manusia. Oh, pendidikannya dhuwur kok ngomongannya kotor, berarti dia takut kepada omongan kayak gitu ya. Jadi bukan karena betul-betul ikhlas lillahi ta'ala yang meninggalkan kalimat-kalimat kotor, kata-kata kotor, tetapi masih karena manusia. Kalau masih karena manusia berarti belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah adalah yang betul-betul murni, ikhlas karena Allah. Melakukan suatu ibadah ya ikhlas karena Allah, meninggalkan dosa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf ketika diajak berzina oleh seorang wanita bangsawan, istrinya Imra'atul Aziz, istrinya seorang raja, di suatu tempat yang tertutup, tidak ada orang sama sekali, dan Nabi Yusuf takut kepada Allah. Ini akhafullah, dan ini orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bergembira ya, menyambut orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang dosanya banyak ya, itu jangan mengatakan aku wis kedarung, wis nyemplung, wis kotor, akhirnya orang gelem mentas ya. Kadang-kadang orang kalau sudah dosanya sudah numpuk-numpuk banyak, itu sudah apa ya, istilahnya sudah berputus asa ya. Putus asa. Sebenarnya tidak ada kata putus asa ya. Wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Pengampun ya. Dosa banyak, dosa apapun manusia, kalau mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambutnya dengan gembira ya. Jadi Allah senang kalau ketika hambanya itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis yang lumayan panjang ya, menceritakan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya. Ya. Jadi ceritanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah asyaddu farahan, sangat gembira sekali ya, bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya. Ya, hina yatubu ilaih, pada saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gembiranya Allah itu melebihi dari min ahadikum kana ala rahilatih bi ardi falah ya, fan falatat minhu 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Jadi ada seseorang yang menunggang kendaraannya yaitu onta, dan di dalam kendaraan tersebut, di situ orang tersebut mengisi kendaraannya dengan berbagai macam perbekalan. Ada makanannya, minumannya. Di dalam perjalanan, perbekalan tersebut rencananya mau dimakan ya, untuk menyambung dia supaya kuat tenaganya ya. Jadi musafir menggunakan kendaraan onta, di situ makanannya, minumannya komplit di onta tersebut. Kemudian ketika orang tersebut turun dari ontanya ya, tiba-tiba ontanya tersebut lari ya, ontanya tersebut lari, tunggangannya tersebut lari di padang pasir yang sangat luas, lepas dari kendalinya ya, pandi cangcang ucul. Akhirnya dia putus asa, ngejar suaranya ndak ya, ngejar suaranya ndak, wis adoh. Akhirnya dia duduk di bawah pohon sambil putus asa. Wis priye wis ya, perbekalane wis digawa mlayu karo ontane. Pak mangane piye, wis ora ana wong sama sekali nang kono ya. Akhirnya dalam keadaan putus asa tersebut, tiba-tiba ya, ontanya berdiri di sampingnya, makanannya dan minumannya, perbekalannya masih utuh. Kira-kira senang ora orang tersebut dalam keadaan putus asa, saking senenge sambil dipegang talinya onta ya, dan dia mengatakan apa yang dikatakannya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Keliru, harusnya kan engkau Tuhanku dan aku hambamu, tapi dia mengatakannya anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta, dia salah, min syiddatil farah, saking senenge sampai ngomongnya salah ya. Nah kuwi
Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan, lebih senang lagi daripada orang itu. Nek ana wong tobat maring Allah taala. Jadi sebesar apapun dosa manusia, kita sebagai temannya ya, sebagai kawannya, jangan pernah mengatakan, "Oh, dosamu ora diampuni," jangan. Ya. Bahkan ada orang yang pernah mengatakan seperti itu ya. Ada orang sedang sujud. Ya, di zaman Nabi sedang sujud, kemudian diinjak tangannya oleh seseorang. Kemudian orang itu mengatakan kepada orang yang menginjak, ya, Allah tidak akan mengampunimu. Saking jengkelnya, Allah tidak mengampunimu, wong ngasih sujud kok diincot tangane kok kowe. Jebulane Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah ya, untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Iki ana kabar dek Gusti Allah, apa? Allah mengampuni dosanya, kok kowe ngomong Allah orang mengampuni dosanya? Emangnya Gusti Allah tidak Maha Pengampun? Dan justru Allah tidak menerima amal ibadahmu. Ngeri kan? Jadi jangan sampai mencatut nama Allah untuk mengatakan Allah tidak mengampunimu, jangan, bahaya sekali ya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jangan sampai ngomong Allah tidak mengampuni, jangan sampai membawa nama Allah, jangan, bahaya sekali. Bisa jadi orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah, ibadah kita malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang berbuat dosa bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Ya. Kemudian di hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya, ini membuka pintu taubat ya, ini bisa dilihat nih di artinya ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka lebar-lebar tangannya ya, pada malam hari ya, bilail liyatuba musii'un nahar, kepada orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Jadi di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu ampunannya. Ditunggu orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, orang itu ngelakoni dosa di siang hari, itu tobat murah malam hari ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba bisul lail ya. Ketika di siang hari pun Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi orang yang berdosa di malam harinya. Ya. Jadi makanya ada sayyidul istighfar, dibaca di sore hari dan di pagi hari. Nah, ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam keseharian kita itu dosa-dosa biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ya, sehingga ya, matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, berarti sudah dekat dengan hari kiamat, itu sudah tidak diampuni lagi, tidak diterima lagi tobat ya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, tobat sudah tidak diterima. Maka selagi matahari masih terbit dari timur, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini hikmahnya. Di antara syarat diterimanya tobat adalah dilakukan pada waktu yang masih memungkinkan, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Karena fenomena ini termasuk salah satu tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Di dalam hadis yang lain, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini jelas. Jadi semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Ya. Kemudian ini ada ayat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ya. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan inni tubtul an, sesungguhnya saya bertobat sekarang.
Jadi misalnya ngelakoni keburukan-keburukan, orang gelem tobat. Nah, ketika sudah menjelang meninggal dunia, ajal sudah dekat, nafas sudah di tenggorokan, baru dia bertobat, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tobat harus dilakukan sesegera mungkin, jangan sampai diundur-undur. Dan ini juga tobat yang sampai nafasnya di tenggorokan, ini juga pernah dialami oleh Fir'aun, laknatullah, ya. Fir'aun itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tobatnya ketika nafasnya sudah di tenggorokan, ya. Ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Wa jawazna bi bani Israil, ya, al-bahra, dan kami memungkinkan menyelamatkan Bani Israel melintasi laut. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Jadi Bani Israel itu mau ditindas, mau disiksa, mau dianiaya. Sehingga dia lari. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya, ya, ke laut, kemudian terbelah menjadi dua, lari di tengah-tengahnya sampai sudah selesai lautnya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan kembali oleh Allah untuk memukulkan lagi tongkatnya, kemudian menyatu kembali lautnya, dan Fir'aun masih ada di tengah-tengahnya, ya. Akhirnya Fir'aun tenggelam, hatta idza adrakahul gharaq, ya, qala amantu, ya, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini kata Fir'aun begitu, ya. Kata Fir'aun ini, hingga Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Fir'aun, padahal kondisinya sudah mau tenggelam dan tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam keadaan sakaratul maut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.